Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Lautin Fauzi, NIM 199100020. Kemudian ini ada teman saya Ikrom. Nama saya Muhammad Ikram Arifin, NIM 199100007. Kemudian teman saya juga ini Rasidu. Perkenalkan, nama saya Rasidu Abi Masurin, NIM 199100004. Kami bertiga adalah mahasiswa dari DSPD UIN yang di sini akan melakukan wawancara kepada Zaki demi memenuhi tugas teosofi. Bisa diperkenalkan Mas Zaki siapa dan sebagai apa di sini? Baik, terima kasih atas waktunya Mas Firdaus. Ya, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Zaki Mutakin dari jurusan Farmasi 2019. Di sini saya sebagai musyrif di MSAA atau Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Gitu. Baik Mas Zaki, kali ini saya akan bertanya-tanya sedikit ya terkait organisasi keagamaan Mas Zaki tadi yaitu MSAA, nggih. Nggih, betul. Baik, siap. Nggih. Kalau boleh tahu Mas, apa ya visi dan misi dari MSAA itu? Oh, baik. Sebelumnya ini ya saya jelaskan sedikit ya tentang MSAA. MSAA itu kayak suatu wadah di kampus yang mana menampung mahasantri begitu. Jadi untuk visi misinya itu MSA ini seperti ma'had, seperti pondok ya, pondok yang ada di luar gitu, kayak pondok pesantren gitu. Tapi ini pondok pesantren khusus mahasiswa gitu. Untuk visi misinya sendiri, visinya itu yaitu berakidah, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Kemudian untuk misinya itu mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kemudian yang kedua, memberikan keterampilan berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang ketiga, memperdalam bacaan dan makna Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu. Siap, terima kasih Mas Zaki. Kemudian susunan organisasi dari MSAA itu bagaimana? Dari yang tertinggi hingga ke yang paling kecil. Baik. Untuk susunan organisasi di MSAA itu paling atas itu ada mudir. Untuk sekarang mudirnya itu ada Yai Badrudin. Kemudian bawahnya mudir itu ada pengasuh. Jadi di tiap mapnya itu ada pengasuh. Untuk anak kedokteran dan anak farmasi itu pengasuhnya bernama Ustadz Abdul Fatah. Kemudian untuk bawahnya pengasuh sendiri itu ada murabi. Di setiap mapnya itu ada murabi sendiri ya. Khusus untuk Arozi sendiri ada murabi dan murabiyah karena mapnanya itu campur antara cewek sama cowok. Untuk murabinya itu ada Ustadz Son Haji dan kemudian untuk murabiyahnya itu ada Ustadzah Najma. Kemudian bawahnya murabi itu ada musyrif. Begitu. Atau musyrif itu bisa dikatakan pengurus pondok begitu. Berarti Mas Zaki ini sebagai musyrif ya berarti ya? Iya, musyrif di Arozi. Betul. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja sarana dan prasarana yang ada atau disediakan oleh organisasi ini dalam mencapai visi misi? Pertama itu untuk sarana prasarananya itu ada pertama ada ma'had atau ada mapna, ada asrama, tempat tinggal. Kemudian ada masjid, kemudian ada ruang kelas untuk belajar atau taklim, untuk belajar taklim. Kemudian ada kantin untuk mahasantri ini untuk makan gitu. Ada kantin, kemudian ada tempat olahraga, kemudian ada sama tempat refreshing begitu.
Siap, lengkap sekali ya sarana dan prasarananya. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada seperti perpustakaan juga atau tidak? Untuk perpustakaan sendiri itu masih ikut di universitas, karena di sini kan pondok yang ada di dalam kampus ya. Jadi untuk pustakanya itu masih ikut di kampus gitu. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Iya. apa saja nih program kerja atau program kerja apa yang menjadi unggulan dari organisasi ini? Ya baik. Untuk yang ini ya, saya urutkan dari pagi aja ya. Pagi itu program kerjanya itu pagi ada Sobagulugo. Setelah sholat subuh itu ada Sobagulugo atau language morning. Taklim bahasa itu biasanya nyebutnya. Kemudian malamnya itu ada taklim Al-Quran, taklim Afkar, kemudian ada biasanya itu ada sholat tahajud atau persiapan sholat subuh berjamaah. Itu tergantung maknanya sendiri-sendiri ya, tergantung asramanya sendiri-sendiri gitu. Dia itu diwajibkan untuk sholat tahajud atau tidak, tergantung sholat tahajud. Kemudian ada sholat subuh. Sholat subuh itu berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh itu ada pembacaan Wirdul Latif. Kemudian untuk program mahatnya itu kami tidak mewajibkan sholat berjamaah zuhur sama asar, karena itu biasanya kan masih Mas Santi itu kan masih kuliah ya. Jadi kami nggak mewajibkan. Untuk pelatihan selain itu ada, selain program itu ada ekstrakurikuler atau yang dinamakan UPKM. Itu untuk UPKM sendiri itu ada 3 ya. Ada 3. Ada UPKM JDFI. Kemudian ada UPKM Halakoh Ilmiah. Kemudian ada yang terakhir itu ada El Ma'rifah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diakses di. Selain itu ada pengabsenan jam malam. Jadi setelah taklim itu kita ada free, tapi kita harus masuk itu jam 10. 10 itu harus masuk ke mahat. Nanti itu diabsen gitu sama pendampingnya. Nanti kalau nggak masuk berarti dia harus tidur di luar. Kemudian untuk yang terakhir itu ada belajar mandiri dan juga istirahat gitu. Baik, terima kasih jawabannya, sangat mencerahkan sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ikrom Arifin ya. Baik, terima kasih Firdaus atas kesempatannya. Baik Mas Zaki, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama adalah bagaimanakah pokok ajaran dari MSAA itu sendiri, Mas? Untuk ajaran di MSA ini kami menganut ajaran Nahdlatul Ulama ya Mas. Jadi kita itu menganut bermanut Mas Ari gitu. Apakah suara saya masuk Pas ya? Masuk enggak? Agak terputus di saya Mas, tapi cukup dapat ya. Jadi untuk pokok ajaran yang kami anut itu di MSA itu Nahdlatul Ulama Mas. Bukan Muhammadiyah, bukan Ahmadiyah gitu. Bisa lanjut gak ya? Santai, ini ntar kepotong ini. Aku ngedit lagi. Ya. Oke. Sabar ya Mas ya. Gara-gara kamu. Ya, aku cuma itu jangan-jangan trigger.
Nggak kuat aku. Nggak kuat aku. Gara-gara kamu. Emang bener gak sih jawabanku? Bener. Oke. Benar. Ini harus diulangi nih. Tadi aku udah ketawa denger gitu. Ulangi nggak sih? Gak usah wes. Ulangi dari awal dah. Gas lanjut. Iya. Oke, kita start sekarang. Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimanakah tata cara ibadah dari MS? Us, kamu jangan tutupin mulut. Udahlah, kamu gitu aja, gitu off cam aja udah. Gak boleh Rom. Ya udah aku tahan tawa bismillah. Ya. Kita start lagi. Tuh, 2, 3. Baik Mas, terima kasih. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimanakah tata cara ibadah dari MSAA? Iya, baik. Cari sinyal dulu Mas ya. Tak Ya. keluar dulu aku. Bentar. Cari sinyal dulu. Halo, masih terdengarkah suara saya? Oke. Ya, tadi pertanyaannya apa Mas ya? Iya, jadi pertanyaan nomor yang selanjutnya dari saya yaitu bagaimana tata cara ibadah dari MSAA itu sendiri, Mas? Oh iya, baik. Untuk tata cara beribadah di Mahat kami itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain ya. Cuma kita kan menganut NU ya, jadi untuk subuhnya itu kita menggunakan kunut gitu. Jadi untuk tata caranya sama, ya seperti fardunya sholat gitu, sama semua kok. Cuma kita menggunakan kunut waktu subuh gitu. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah ritual keagamaan yang dilakukan di MSAA itu sendiri? Oh iya, untuk ritual keagamaan sendiri itu kita untuk selain sholat ya, selain sholat itu di MSA itu kalau pagi itu ada pembacaan Wirdul Latif. Oh ya, sebelum subuh itu ada pembacaan doa fajar dulu. Doa fajar, kemudian ada pembacaan pembacaan Wirdul Latif setelah subuh. Setelah itu sebelum maghrib itu ada pembacaan Rotibul Hadat. Kemudian setelah maghrib itu ada pembacaan istighosah. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimanakah strategi dakwah yang dilakukan di MSAA? Ya. Untuk strategi dakwah kami itu kami menggunakan sistem pembelajaran ya, kayak taklim begitu. Belajar ngaji biasanya bentuknya. Untuk taklimnya itu ada 2, ada 3. Taklim afkar atau biasa ngaji kitab kuning kalau di pondok-pondok yang di luar gitu namanya kitab kuning, ngaji kitab kuning. Kalau di sini namanya taklim afkar. Kemudian ada taklim Al-Qur'an. Ya, begitu. Untuk strateginya itu kami membagi menjadi 3 kelas. Ada kelas asasi, ada kelas mutawasid, dan juga ada kelas al-ali. Nah, di MSA ini sendiri ada yang namanya kayak Mahat Ali. Mahat Ali itu dia itu kuliah, tapi isinya itu kayak mondok gitu. Untuk menggembleng mahasiswa itu di bidang agama doang gitu, nggak di bidang umum gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawaban-jawabannya. Saya serahkan ke Firdaus.
Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari Mas Zaki ya, sangat mencerahkan sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian mungkin tinggal sedikit lagi Mas pertanyaannya, mungkin bisa Baik. disampaikan oleh Saudara Rashidu Fabian Masburi. Terima kasih banyak atas Firdaus kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ya Mas Zaki, ini saya tanya-tanya terlebih dahulu. Tinggal beberapa pertanyaan lagi. Iya. Oke, jadi pertanyaan dari saya, faktor pendukung dan faktor penghambat apa yang mempengaruhi dakwah di organisasi Anda? Silakan jelaskan. Baik, saya izin menjawab ya. Untuk faktor pendukungnya itu pasti itu dari biaya ya. Kalau nggak ada biaya kan semua nggak bisa jalan dengan lancar. Jadi untuk faktor pendukungnya itu dari untuk mahasiswa itu kan ketika masuk di UIN dia itu harus membayar UKT. Nah, selain UKT dia harus membayar uang ma'had. Itu untuk uang ma'had sendiri itu dibagi menjadi dua. Untuk yang jurusan umum atau selain kedokteran dan untuk selain kedokteran itu bayarnya ada 7,5 juta. Kemudian untuk yang kedokteran itu 10 juta. Nah, itu. Selain itu untuk faktor pendukungnya itu adalah pengalaman dari mu'alim. Ketika mu'alimnya itu tidak nggak alim secara ilmu itu beliau nggak alim, nanti kan juga untuk dakwahnya nanti juga terhambat gitu. Jadi segi ilmu itu juga penting begitu. Untuk faktor penghambatnya untuk saat ini itu ada karena gara-gara corona ini ya, jadi ma'hadnya itu online, jadi nggak bisa kondusif begitu. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Oh iya, baik. Ya, manifestasi apa dari organisasi Anda di masyarakat? Jadi manifestasi kegiatan seperti apa yang organisasi Anda lakukan ke masyarakat? Kalau kami lebih ke mahasantri ya. Maksudnya manifestasi ke masyarakat itu gimana ya? Contohnya, contoh. Ya, misal kalau pernah itu penggalangan dana, kemudian santunan fakir miskin, seperti itu. Oh, begitu. Oh ya. Jadi itu nggak wajib ya dari ma'had. Itu proker tiap itu sih. Program kerja dari tiap mapna ya. Jadi untuk di ma'had di Mapna Ar-Razi sendiri itu pernah gerbek amal itu apa ya, kita menggalang dana pada mahasantri atau ke sivitas akademik yang ada di MSAA, kemudian kita serahkan ke panti asuhan begitu, dengan cara kita collab dengan dua mapna Al-Ghazali dan mapna Al-Muhasibi begitu. Oke, terima kasih banyak Mas atas informasinya. Kemudian satu kali lagi Mas, ini pertanyaan terakhir. Iya. Respon masyarakat sekitar terhadap organisasi Anda itu bagaimana? Bisa Anda jelaskan menurut Anda? Kalau menurut saya, alhamdulillah untuk respon saat ini itu dari masyarakat itu baik sekali. Tidak ada yang buruk, gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas atas informasinya ya. Sama-sama. Dari saya sudah cukup, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Terima kasih banyak ya Mas Zaki sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Mungkin Amin. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Makasih ya Mas Zaki. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mas Firdaus, Mas Ikrom, Mas Rasidu. Makasih banyak ya. Semoga kita nanti bisa ketemu kembali ya. Amin. Mungkin ya silakan Mas Zaki, apabila ada rutinitas kegiatan yang lain bisa silakan pergi gitu ya.
Oh, saya diusul ya. Oke, baik. Terima kasih begitu, ya. Mas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya, Mas ya. Sampai Ya. jumpa lagi. Terima kasih banyak Mas Zaki. Sama-sama. Mas Zaki. Waalaikumsalam. Dadah. Oke guys ya. Beneran.